Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Hamdan wa syukran ala ni'amillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Hadirin para netizen yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, puji tasyakur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmatnya iman dan Islam, dan juga nikmat kesehatan, nikmat kebarokahan rezeki, dan nikmat memiliki negara yang aman dan tentram. Alhamdulillah. Negara yang kita cintai ini tempat kita yang nyaman mencari nafkah, tempat kita yang nyaman menuntut ilmu, belajar, tempat kita yang nyaman dalam rumah membina keluarga, dan seterusnya yang didambakan oleh negara-negara lain yang sedang dirundung duka, yang sedang bersedih, yang sedang meratapi nasib ketika negaranya porak-poranda dilanda peperangan, dilanda kerusuhan, dilanda perpecahan, bahkan ada yang sampai mengungsi, terkatung-katung di tengah lautan, atau meminta suaka, menyelip-nyelip di batas negara Eropa untuk mencari keamanan. Masya Allah, di sini kita tenang, damai, aman, tenteram. Alhamdulillah. Inilah buah daripada kesyukuran kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menikmati perbedaan, menikmati kebersamaan dalam perbedaan. Itu kunci kesyukuran kita kepada Allah. Karena apa? Karena mereka yang berperang di sana itu di Timur Tengah, di negara-negara Arab, terutama di Yaman, Suriah, itu karena mereka tidak bisa menerima perbedaan, tidak bisa hidup dalam kebersamaan, masing-masing ingin menang-menangan, masing-masing ingin saling memakan. Masya Allah. Menurut Kiai Haji Hashim Asy'ari, menurut para ulama-ulama Nahdlatul Ulama, itu semua bisa terjadi karena mereka berislam tapi tidak berkebangsaan. Mereka berkebangsaan tapi tidak berislam. Jadi kalau di sana itu kalau memang menjadi nasionalis berarti melepaskan Islam. Kalau mau menjadi Islam berarti tidak nasionalis, harusnya membentuk negara Islam saja. Maka Islam dengan nasionalis ini terus bertempur tiada henti tanpa batas waktu. Islamis, nasionalis, komunis, nah di situ uyel-uyelan, saling mencakar, saling menggigit, saling membunuh. Tetapi di Indonesia, alhamdulillah, Nahdlatul Ulama sudah meramu sebuah konsep yang tidak bakal ditemukan di negara-negara Arab atau di dunia Islam. Apa konsep itu? Konsep itu adalah nasionalisme Nahdlatul Ulama, hubbul watan minal iman. Jadi ini bukan hadis ya, ini konsepsi bernegara, beragama oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Jadi bagaimana konsepnya? Kita beragama tapi tidak selepas sebebas beragama di Timur Tengah. Kita beragama tetapi kita ingat bahwa kita ini juga bernegara. Di satu sisi kita adalah orang Islam, di sisi lain kita adalah orang Indonesia. Maka konsep ini sangat menyulitkan bagi orang-orang yang masih berpikiran Islamis, masih berpikiran Timur Tengah. Islam ya Islam,
negara ya negara. Kalau Anda mau berjuang untuk Islam, ya berjuang untuk Islam. Tegakkan Islam, tegakkan syariat Islam, tegakkan hukum Allah. Peduli setan dengan negara. Kalau salah ya salah, negara harus dilawan. Nah, ini bibit-bibit perang itu di situ. Tetapi oleh NU tidak. Negara bisa dikompromikan dengan agama. Apa dalilnya? Apa bukti sejarahnya? Piagam Madinah. Jadi orang-orang beragama di Timur Tengah ini sudah melemparkan piagam Madinah ke tempat sampah. Mereka tidak memakainya lagi, tidak mempercayainya lagi, hanya sebagai catatan sejarah. Tetapi yang mereka pegang adalah kekhalifahan Umayyah, Abbasiyah, Utsmaniyah, Ottoman itu sebagai sebuah imperium Islam, kejayaan Islam, negara Islam, kebesaran Islam, menguasai semuanya. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Jadi Islam di atas segala-galanya. Itu konsep kekhalifahan, konsep setelah Nabi. Tetapi NU mengambil konsep awal dari Kangjeng Nabi Muhammad SAW, yaitu piagam Madinah. Jadi ketika Nabi tiba di Madinah, beliau melihat bahwa penduduk Madinah ini beragam agamanya, ada Yahudi, ada Nasrani, agama-agama lain. Kemudian suku-sukunya juga bermacam-macam, bahasa bermacam-macam, penduduk bermacam-macam. Dan mereka pada saat itu ada dalam posisi saling membenci, saling menyerang, saling menyikut, saling menyingkirkan. Untuk apa? Untuk menjadi yang berkuasa di wilayah itu. Maka ketika Nabi masuk, beliau mengamati, oh ternyata orang-orang beragam ini tidak bisa disatukan kecuali dengan sebuah perjanjian bersama. Maka Islam datang ke situ sebagai muhajirin, tetapi sudah ada Islam di tempat yang disebut Ansor. Kemudian ada warga Yahudi, ada warga Nasrani, suku-suku yang berperang antara suku-suku Yahudi dengan suku-suku Nasrani, antara Yahudi sendiri, antara Nasrani sendiri, antar kabilah-kabilah. Semuanya diikat oleh Nabi dengan suatu perjanjian yang disebut piagam Madinah, membentuk suatu negara Madinah, membentuk suatu negara bersama, kesepakatan bersama, dikelola bersama, memakmurkan warganya bersama, menjaga keamanan bersama. Itulah yang terjadi. Bagaimana dengan Islam yang dibawa Kanjeng Nabi Muhammad SAW? Apakah dijadikan agama resmi, atau yang mengatur pemerintahan, atau yang menguasai seluruh agama-agama di situ? Tidak. Nabi menempatkan Islam sejajar dengan Kristen, sejajar dengan Yahudi. Suku-sukunya juga satu derajat, tidak ada yang dilebih-lebihkan. Bahkan Nabi mengangkat para pegawainya dari kalangan Kristen, kalangan Yahudi. Bahkan menceritakan orang-orang Yahudi juga ikut membantu ketika terjadi perang Uhud. Jadi masuk dalam kombatan atau pasukan perang Nabi. Tidak masalah, ini kan negara plural, negara bersama. Demikian juga dalam hal pembelaan. Ketika Islam diserang, maka Kristen membantu. Ketika Yahudi diserang, maka Islam membantu. Ketika Kristen diserang, maka Yahudi dan Islam membantu. Begitulah saling menolong, saling membantu. Ketika ada satu bangunan ibadah dirobohkan, maka sama-sama saling membantu membangunnya. Itulah indahnya kebersamaan yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sehingga peristiwa inilah atau sejarah inilah yang kemudian diambil oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari untuk kemudian diterapkan di Indonesia. Beliau bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau melakukan tirakat
melakukan pendekatan atau mensucikan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum mengambil keputusan ini. Apa rupanya konsep Piagam Madinah di Indonesia itu? Itulah disebut Pancasila. Jadi Pancasila ini dikonsep untuk semua kalangan, bukan Islam saja, Kristen saja, Hindu saja, Buddha saja, tetapi semua kalangan. Maka ketika konsep ini disodorkan oleh Presiden Soekarno kepada Mbah Hashim, maka Mbah Hashim seperti ketakutan apakah ini melanggar ketentuan Allah atau tidak. Beliau teringat Piagam Madinah yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Beliau ingin mencontohnya tetapi masih takut. Kemudian beliau berijtihad meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa rupanya tirakat atau jalan ijtihad yang dilakukan Mbah Hashim sebelum mengambil keputusan? Beliau puasa 3 hari terlebih dahulu. Di dalam puasanya beliau menghatamkan Al-Quran, kemudian membaca Al-Fatihah. Ketika beliau membaca Al-Fatihah pada ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, beliau ulang-ulang hingga 350.000 kali diwirid. Pancasila ini beliau wirid 350.000 kali Fatihah. Beliau puasani 3 hari. Beliau hatamkan Al-Quran. Kemudian setelah beres semuanya, beliau kemudian melakukan sholat istikharah 2 rakaat. Rakaat pertama beliau baca surat At-Taubah sebanyak 41 kali. Sedangkan di rakaat kedua membaca surat Kahfi sebanyak 41 kali. Kemudian setelah itu beliau beristirahat. Sebelum besok mengambil keputusan untuk tidur, beliau membaca surat Al-Kahfi sebanyak 11 kali. Itulah yang beliau lakukan saking hati-hatinya, dan ternyata beliau menyatakan iya, kita setujui Pancasila, kita pakai Pancasila, dan ini tidak melanggar hukum-hukum agama. Maka inilah ijtihad terbesar dalam dunia perpolitikan, dalam dunia Islam politik di Indonesia. Ini hasil pemikiran, ini hasil ijtihad, hasil komunikasi dengan Allah, hasil istikharah, hasil pengambilan daripada uswah Nabi. Maka bulatlah tekad untuk menjadikan Pancasila ini sebagai dasar bagi negara Republik Indonesia. Dan ternyata alhamdulillah dalam perjalanannya Pancasila ini penuh berkah. Apa berkahnya? Ya, disebut Pancasila Sakti itu. Maka dengan adanya Pancasila ini, orang-orang yang ingin memaksakan ajaran agama Islam misalnya untuk menjadi agama negara, untuk menguasai negara, untuk menjadi satu-satunya aturan hukum di negara Republik Indonesia, mental, tidak bisa. Karena sudah dipagari oleh ketentuan-ketentuan Pancasila. Apa contohnya? Contohnya atau buktinya adalah kegagalan Negara Islam Indonesia NII atau DITI, Darul Islam Tentara Islam Indonesia, membentuk negara Islam. Gagal. Kemudian disusul lagi oleh kelompok-kelompok yang ingin menerapkan syariah Islam di Indonesia. Ada muncul HTI yang ingin mendirikan negara khilafah Islamiyah, mental, tidak cocok di Indonesia. Kemudian muncul lagi FPI yang ingin mensyariahkan Indonesia, jadi menegakkan Islam sebagai satu-satunya aturan yang menguasai Indonesia, mental. Kenapa? Karena tidak cocok, tidak sesuai, menabrak Pancasila. Apakah Pancasila ini hanya menghambat atau membatasi Islam? Tidak. Kristen pun sama. Negara-negara yang berajaskan Kristen seperti Republik Maluku Selatan, mental, tidak bisa.
gerakan-gerakan Kristen untuk menguasai Indonesia, pemerintahan Indonesia, mental tidak bisa. Tetapi pergerakan Islam terutama itu tidak pernah menyerah. Mereka gagal membentuk negara, maka sekarang yang mereka lakukan adalah dari dalam. Tidak apa-apa kita nggak jadi negara, tetapi jiwa kita, perjuangan kita menegakkan syariat Islam di negara Indonesia, satu-satunya pemimpin di negara Republik Indonesia yang terdepan, yang memimpin, yang menguasai harus Islam. Maka ini pun menabrak Pancasila. Walaupun tidak membentuk negara, tetapi mereka tetap mengobarkan atau menjalankan politik identitas. Apa rupanya politik identitas itu? Politik identitas adalah politik perjuangan identitas diri atau kekhasan kelompok. Jika dalam Piagam Madinah dulu misalnya, maka orang-orang Yahudi akan terus berkampanye, akan terus bersiasat untuk menjadikan negara Madinah itu negara Yahudi. Begitu maksudnya. Begitu juga dengan Islam misalnya, akan terus berjuang supaya negara Madinah itu semua dalam penguasaan Islam. Apakah politik identitas ini hanya pada agama? Tidak. Jadi politik identitas ini bisa juga pada kesukuan. Misalnya orang Sunda menginginkan bahwa orang-orang Sunda sudah saatnya berkuasa di Republik Indonesia. Jadi dimulai dari presidennya harus orang Sunda. Kita calonkan orang-orang Sunda dan kita wajibkan semua penduduk Sunda wajib memilih presiden kita yang dari Sunda itu. Kalau tidak, kita musuhi, kita persekusi, kita bully, dan seterusnya. Maka kemudian akan ada kampanye pilih orang Sunda. Sunda ini adalah Sunda Empire, penguasa wilayah Indonesia Nusantara yang asli. Seperti itu. Kemudian ada pertanyaan, bagaimana kalau Sunda menang? Apakah Jawa akan ditindas? Apakah Batak akan dilenyapkan? Apakah Ambon akan dipersekusi? Dan lain-lain. Apakah Madura dilarang berjualan sate lagi? Wah. Kemudian mereka menjawab tidak. Jika orang Sunda menang, maka orang Jawa akan kita perlakukan dengan baik. Orang Batak akan kita perlakukan dengan baik. Orang Madura akan kita perlakukan dengan baik. Tidak akan diapa-apakan. Tetapi faktanya bahwa yang menguasai adalah orang Sunda. Tetap ini akan menimbulkan perpecahan karena posisi yang diskriminatif tadi. Pejabatnya orang-orang Sunda, bahasanya dialihkan menjadi bahasa Sunda, kebudayaan dominasi Sunda, dan lain sebagainya. Maka akan ada penolakan-penolakan dari suku-suku lain, bahkan pemberontakan, kerusuhan di sana sini yang tidak setuju penguasaan sepihak ini. Itulah contoh sederhana. Tetapi politik identitas yang paling menonjol sekarang ini adalah politik identitas Islam. Jadi bagaimana perjuangan Islam untuk meraih kasta tertinggi, menjadi penguasa tertinggi di Indonesia, meluncurkan hukum-hukum Islam yang sangat banyak di negara ini, menempatkan orang-orang Islam yang tersebar di mana-mana, sehingga menjadikan negara ini Islam seperti dikuasai oleh orang Islam. Maka ini berbahaya karena akan ada menimbulkan pertentangan, pemberontakan, kekurang terimaan, tidak menerima, dan bahkan mungkin bisa terjadi pemberontakan. Ketika diwawancari, bagaimana kalau Islam menang? Kristen akan kami jaga. Hindu tidak diapa-apakan, Buddha tidak apa-apa. Semua diurus dengan baik. Tetapi faktanya siapa yang paling di atas, itu yang jadi masalah. Itu politik identitas.
Maka politik identitas ini harus kita cegah, harus kita lawan, harus kita matikan sebelum dia berkembang besar dan menang. Kenapa? Karena yang akan terjadi adalah kekacauan, adalah diskriminasi, adalah ketegangan, adalah penolakan-penolakan dan kekisruhan di dalam negara. Dan jika sudah terjadi akibat politik identitas ini berhasil, orang berhasil dihasut, misalnya politik identitas Islam, orang Islam semua harus memilih dia. Kalau tidak memilih dia berarti kafir, murtad, munafik, nggak usah disolatkan. Orang Islam harus memilih dia karena dia Imam Mahdi. Yang tidak memilih dia berarti pengikut Dajjal. Orang Islam harus memilih dia karena dia calon pemimpin yang Islami, yang sesuai dengan kriteria kepemimpinan Islam misalnya. Maka politik-politik ini politik menghasut masyarakat untuk hanya melulu melihat keislaman dan perjuangan Islam, ini akan berbahaya. Maka setelah terjadi, setelah orang-orang memilih berdasarkan keislamannya, kemudian dia naik, maka orang-orang ini akan menagih. Jalankan Islam, jalankan kekuasaan secara Islam. Maka dia mulai menempatkan orang-orang Islam dalam lingkaran kekuasaannya. Menteri-menteri dari kalangan sendiri, Islam sendiri. Gubernur-gubernur kalangan Islam sendiri. Peraturan-peraturan dibuat berdasarkan peraturan-peraturan Islam. Semua dibuat dengan ketentuan-ketentuan Islam dan berusaha merubah ketentuan lama menjadi ketentuan Islam. Jika sudah begini, maka akan panas di dalam negara. Maka jika sudah terjadi seperti ini, saatnya TNI dan Polri turun tangan, membasmi orang-orang yang menyelewengkan Pancasila ini, yang menghendaki penguasaan agama tertentu terhadap agama lain, atau identitas tertentu terhadap identitas lain. Maka TNI dan Polri sebagai benteng terakhir akan melibas orang ini, akan menangkap orang ini yang disebut kudeta. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi TNI dan Polri akan mengembalikan kepada posisi normal orang yang memerintah dengan ketentuan-ketentuan negara Republik Indonesia. Bagaimana contoh politik identitas dan kudeta yang sudah terjadi ini? Silahkan lihat di Mesir. Kelompok Ikhwanul Muslimin yang menang dan kemudian pemerintah merubah segalanya menjadi Islam. Dari mulai pemimpinnya, menteri-menterinya, peraturannya, sehingga militer di sana melihat ini sebagai pelanggaran dan kemudian menangkap Presiden Mesir, Presiden Mursi itu, dan memenjarakannya. Ini yang kita tidak mau terjadi pada negara Republik Indonesia. Makanya mulai dari sekarang kita kampanyekan no terhadap politik identitas. Agama manapun, suku manapun, ras manapun, kelompok manapun tidak boleh berpolitik identitas, artinya mengusung misi kelompok sendiri, bukan misi negara kesatuan Republik Indonesia. Bahwa masyarakat Muslim khususnya Betawi wajib berjihad untuk menggantikan gubernur yang sekarang. Haram hukumnya bangsa Indonesia yang tinggal di Jakarta, KTP Jakarta yang beragama Islam, untuk memilih gubernur non-Muslim, gubernur kafir. Muslim yang tinggal di Jakarta wajib berjihad, berjuang untuk menjadikan Jakarta kota Islam. Maka kita harus ganti gubernur menjadi gubernur yang Muslim dan soleh. Siap berjuang, siap berjihad. Muhammadur Rasulullah. Demi Allah, kami dan keluarga kami akan mendukung Muslim sebagai gubernur kami. Dan demi Allah, kami dan keluarga kami
lawan Dajjal itu Imam Mahdi. Semua sebelumnya kalau haram tidak mendukung Anies untuk Presiden Indonesia 2004, Dajjal. Imam Nabawi, Aqsa, imam-imam seluruh. Kalau tidak memenangkan Anies Baswedan untuk Presiden 2004, Dajjal. Karena Imam Mahdi, siapa Imam Mahdi? Profesor Dr. Anies Rashid Baswedan, itu Imam Al-Mahdi, Al-Imam Al-Mahdi. Profesor Dr. Haji Anies Rashid Baswedan, Al-Imam Al-Mahdi. Bagaimana dengan calon presiden yang ada? Maka kita lihat apakah calon presiden ini dikampanyekan dengan politik identitas atau tidak. Apakah calon presiden ini setuju dengan kelompok-kelompok politik identitas yang musuh mereka atau tidak. Jika calon presiden ini mengiyakan politik identitas, maka kita cut dari sekarang juga untuk tidak memilih calon seperti itu. Kita sudah sepakat bahwa calon pemimpin nasional adalah yang berwawasan kebangsaan. Titik, tidak bisa diganggu-gugat. Mudah-mudahan kita bisa memahami. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.